Bena merupakan sebuah perkampungan megalitikum yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Desa Tauriwo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Menurut catatan sejarah, Kampung Bena telah ada sejak sekitar 1200 tahun yang lalu dan merupakan kampung adat tertua di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan masyarakatnya pun masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan para leluhur mereka. Kampung ini berada di puncak bukit dengan latar belakang Gunung Inerie. Keberadaannya di bawah gunung merupakan ciri khas masyarakat lama yang mempercayai dan memuja gunung sebagai tempatnya para dewa. Dan masyarakat Bena meyakini bahwa keberadaan Dewa Yeta yang bersinggasana di Gunung Inerie akan melindungi kampung mereka. Master plan dari kampung ini menyerupai bentuk perahu yang memanjang dari utara ke selatan, hanya memiliki satu pintu masuk dari bagian utara. Sedangkan bagian selatan merupakan ujung desa yang merupakan puncak tertinggi dengan sebuah gazebo untuk menikmati keindahan kampung. Filosofi dari bentuknya yang menyerupai perahu yaitu karena menurut kepercayaan megalitik, perahu dianggap punya kaitan dengan wahana bagi arwah yang menuju ke tempat tinggalnya. Dan juga nilai yang tercermin dari perahu ini adalah sifat kerjasama atau gotong royong. Saat ini, Kampung Bena terdiri dari kurang lebih 45 buah rumah dengan bentuk arsitektur tradisional Bajawa yang masih dipertahankan sampai saat ini. Rumah adat Bena tidak hanya merupakan hunian semata, tetapi memiliki fungsi dan makna mendalam yang mengandung kearifan lokal dan masih relevan diterapkan masyarakat pada masa kini dalam pengelolaan lingkungan binaan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan material dari kayu dan atapnya alang-alang, serta pondasinya dari batu-batu gunung. Penduduk Bena termasuk ke dalam suku Bajawa, yang pada awalnya hanya ada satu klan di kampung ini, yaitu klan Bena. Perkawinan dengan suku lain melahirkan klan-klan baru yang sekarang ini menjadi 9 suku, yaitu suku Bena, suku Disi, suku Disiasi, suku Wato, suku Deru Lalulewa, suku Deru Saluamai, suku Ngada, suku Kopa, dan suku Ago. Pembeda antara satu suku dengan suku lainnya adalah adanya tingkatan sebanyak 9 buah, yaitu kontur tanah asli tanah berbukit yang tetap dipertahankan karena mengandung makna tersendiri bagi masyarakat setempat, dan setiap satu suku berada dalam satu tingkat ketinggian. Susunan rumah-rumah atau yang disebut sao di Bena terlihat sangat unik karena bentuknya yang melingkar membentuk huruf U. Dan rumah paling tua serta merupakan pendiri kampung adalah suku Bena, yang rumah-rumahnya menempati area di tengah-tengah. Dan banyak rumah dihiasi dengan tanduk kerbau, rahang, dan taring babi hutan yang menunjukkan status sosial pemiliknya. Rahang dan taring babi hutan merupakan persembahan yang diberikan oleh masing-masing klan melalui upacara adat. Ada pula rumah pusat yang dikhususkan untuk pria dan wanita, yaitu rumah pusat untuk pria disebut Sakalobo, yang dikenali dengan patung laki-laki memegang parang dan tombak ditempatkan di atas rumah. Sedangkan rumah bagi perempuan disebut Sakapuu, dengan miniatur rumah ditempatkan di atas rumah. Di tengah-tengah kampung ini terdapat bangunan yang disebut Ngadu dan Baga. Keduanya merupakan simbol leluhur yang masing-masing berjumlah 9 sesuai dengan jumlah suku di kampung ini. Ngadu berarti simbol nenek moyang laki-laki dan bentuknya menyerupai sebuah payung dengan bangunan bertiang tunggal dan beratap alang-alang, hingga bentuknya mirip pondok peneduh. Tiang ngadu dibuat dari kayu khusus dan keras karena sekaligus berfungsi sebagai tiang gantungan hewan kurban ketika pesta adat digelar.
Sedangkan baga berarti simbol nenek moyang perempuan yang bentuknya menyerupai bentuk miniatur rumah yang berfungsi untuk menerima mempelai pria dari gadis-gadis bina yang dikawinkan dengan orang luar. Setiap baga memiliki ukiran, sedangkan di atapnya senjata yang dimaksudkan untuk melindungi rumah dari roh jahat. Baga juga berfungsi sebagai motivator hidup untuk masyarakat bena, sebagai pengingat bahwa dimanapun mereka berada, mereka harus selalu mengingat bahwa ini adalah desa asal mereka. Ada juga meja persembahan dan batu-batu berupa lempeng-lempeng berujung runcing yang tegak berdiri disusun-susun berkelompok sebagai tempat upacara adat digelar untuk berkomunikasi dengan leluhur sebagai tanda penghormatan kepada roh nenek moyang. Mata pencarian penduduk setempat bekerja sebagai petani kopi, kemiri, cengkeh, jagung, dan wanitanya menenun kain khas Flores. Kampung ini sudah tersentuh kemajuan teknologi, tetapi masih menerapkan secara terbatas dalam kehidupan seperti penggunaan energi listrik untuk penerangan.